Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang subuh ini, dini hari. Pukul 3 lewat 10 baru selesai tahajud. Kita bahas masih soal penganiayaan terhadap tersangka penista agama Muhammad KC atau Muhammad Kece ya, yang dikenal di media sosial viral dengan Muhammad Kece. Tercatat nama aslinya Muhammad Kosman, kan seperti itu. Diplesetkan oleh netizen dengan meme kece, meme kocak seperti itu ya. Jadi ada yang miss dari pemberitaan itu yang mengagetkan kita. Muhammad KC itu ditangkap dengan status tersangka tanggal 24 Agustus oleh Polda Bali. Dibawa ke Bareskrim, malam harinya langsung ditetapkan sebagai tahanan Bareskrim Polri. Praktis tanggal 25 Agustus itu dia sudah mendapatkan penetapan penahanan 20 hari ke depan. Nah, itu standar sesuai dengan KUHP yang diatur dalam hukum acara. Lalu tanggal 26-nya Bareskrim Polri menerima laporan atas penganiayaan. Pelapornya Muhammad Kosman atau MKC alias MKC itu. Nah, artinya tanggal 25-nya terjadi penganiayaan terhadap saudara KC, si penista agama yang ditangkap ini. Nah, kemudian ini sekira 3 minggu ya, 21 hari dari hari penangkapan itu, tanggal 17 September kemarin, Bareskrim Polri sebentar. Oh ya, sekarang tanggal 20 September. Nah, 3 hari sebelum ini, tanggal 17, tepat tanggal 17 September kemarin, 2021, itu Bareskrim Polri melakukan pers rilis bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saudara KC ini berdasarkan laporan nomor sekian-sekian, ada LP-nya, itu sudah dibacakan oleh salah seorang pejabat humas di Bareskrim Polri. Nah, ini kan janggal, ya kan? Kejadiannya sudah berlangsung beberapa minggu, pers rilisnya baru muncul kemudian, dan beritanya langsung viral, di blow up. Saya cek di berbagai media, itu tidak ada cerita kronologi, tidak ada runutan cerita apa-apa kejadiannya, bagaimana kejadiannya. Yang jelas tanggal 26 diterima laporan penganiayaan terhadap saudara MKC. Kemudian bahwa pihak kepolisian akan melakukan proses penindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Lalu kasus penganiayaan ini tidak akan menghambat proses terhadap kasus yang sedang dihadapi oleh MKC ini terkait dengan penistaan agama. Nah, ini yang paling penting. Jadi jangan sampai
Ini kita berharap jangan sampai kasus penganiayaan terhadap MKC oleh eh, Irjen Polisi Napoleon Bonaparte ini menghilangkan isu pokoknya. Jadi isu pokoknya itu saudara KC ini menista agama, dan bukti-buktinya sudah ada. Bukti bahwa bukti itu sudah cukup, itu dia ditangkap dalam keadaan berstatus tersangka di Bali tanggal 24 Agustus itu. Nah, ini menjadi tanda tanya besar bagi kita. Jadi ada apa ini di balik pemberitaan yang sengaja di blow up. Jadi saya quote to quote, tanda kutip, ini di blow up. Jadi seluruh media rata, narasi media itu hampir sama semuanya. Tidak menceritakan kronologi, tapi memberitakan apa yang diceritakan polisi. Nah, ini lucu. Tidak memberitakan kronologis, artinya berita ini tidak berdasarkan investigasi oleh media. Dan ini yang menjadi santapan netizen. Jadi tidak menceritakan kronologi, tetapi memberitakan apa yang diceritakan oleh polisi. Nah, ini berbahaya berita seperti ini. Jadi artinya ada skenario pemberitaan yang tidak berimbang, yang tidak berbasis investigasi. Nah, ini lucu. Jadi tanggal 24 ditangkap, kemudian tanggal 26 muncul laporan polisi bahwa ada penganiayaan terhadap diri si Kece yang ditangkap ini. Artinya rentang tanggal 24 dengan 26 itu tanggal 25. Nah, disitulah terjadi penganiayaan. Ini mungkin ya. Ini prediksi, ini perkiraan kita saja. Lalu ada di satu akun kita temukan, akun netizen ini menceritakan bahwa tanggal 1 Septembernya penasihat hukum MKC ini bertanya bagaimana kondisi kliennya kepada polisi. Dijawab kondisinya baik-baik saja. Itu tanggal 1 September. Tahu-tahu muncul tanggal 17 rilis berita dari kepolisian bahwa memang telah terjadi penganiayaan dengan nomor laporan sekian-sekian. Jadi itu saja. Hanya ingin menceritakan sedikit runutan yang bisa kita teliti dari berbagai sumber. Jadi ini berita dibuat, bisa kita simpulkan ini sementara ya. Ini berita dibuat untuk menutupi induk beritanya. Induk beritanya apa? Ya, penistaan agama itu tadi yang dilakukan oleh saudara Kece itu. Nah, mestinya fokusnya ke penistaan itu karena ancaman hukumannya besar, kemudian yang dilakukannya pun jelas, bukti-buktinya ada, itu pun ratusan video yang sudah dia upload dengan berbagai konten, dengan berbagai tema, itu menista agama semua. Jadi kalau kemudian pada kesempatan ini saudara Napoleon Bonaparte mengambil kesempatan untuk menarik simpati masyarakat, menarik simpati umat Islam, itu nonsen menurut saya, itu mubazir ya. Jadi kalau seandainya saudara Napoleon Bonaparte dimanfaatkan untuk mendongkrak citra Polri, itu menurut saya adalah pekerjaan yang sia-sia bagi analis berita, analis informasi seperti saya. Jadi rugi. Oleh sebab itu saya berharap teman-teman yang membaca berita lebih selektif untuk memblow up untuk ikut bereuforia dengan berita ini. Saya lihat akun-akun besar juga akun-akun besar netizen ini yang biasanya beroposisi terhadap tindakan anarkis kepolisian, tindakan represif kepolisian, justru malah turut
meng, ikut memoles apa yang dilakukan oleh Bonaparte ini, oleh Napoleon ini. Jadi janggalnya di sana, Ingat, masih ada KM 50 loh. Masih ada pembantaian KM 50 yang belum selesai. Jauh sebelum itu juga masih ada polisi yang terbukti menyiram Novel Baswedan yang tidak jelas ujung pangkal cerita bagaimana tindakan terhadap yang menyiram Novel Baswedan ini. Jadi ini jangan sampai hilang. Jadi itu harapan kita bersama. Ada KM 50, ada yang nyiram Novel Baswedan yang tidak jelas hukumnya ringan. Dikasih hukuman cuma berapa tahun itu kemarin? 1 tahun ya. Nyiram orang, hampir mati, membahayakan nyawa orang, hukumannya cuma 1 tahun. Kita cuma cuap-cuap seperti ini di media sosial, hukumannya bahkan ada yang sampai 4 tahun. Nah ini menarik. Bahkan yang paling miris itu imam besar kita Habib Muhammad Rizik Syihab tidak tidak jelas kasusnya, yang divonis juga 4 tahun. Ini jadi perbandingan. Barangkali demikian, sekedar analisa ringan setelah salat tahajud. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.